sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bersyukur untuk hari ini karena Tuhan masih kasih kita kesehatan, kekuatan, kepintaran, dan sukacita. Adik-adik, adik-adik, sekarang kita mau mengangkat pujian, kita mau nyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yuk, kita bernyanyi. Berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu rindu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang pimpin kami dari awal ibadah, pertengahan hingga akhirnya. Bapa, biarlah kami boleh duduk tenang, fokus, dan bersuka cita bernyanyi bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik. Pimpinlah kami ya Bapa, ampuni kami untuk segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, masih semangat kan? Pasti masih dong. Yuk, kita mau angkat satu pujian lagi. Kita mau nyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yang kenceng ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau bernyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita, pikiran kita hanya untuk Tuhan. Sambil bernyanyi.
Jadi sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kemurahan hati-Mu Tuhan yang masih Kau limpahkan kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, walaupun kami berjauhan Bapa di rumah kami masing-masing, kiranya Engkau boleh memberkati kami Tuhan, agar kami boleh duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarkan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar, memampukan kami Tuhan, anak-anak-Mu untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa kasih-Mu Tuhan, agar Roh Kudus-Mu selalu menyertai dan membimbing kami. Ampuni Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami selalu layak menerima berkat dari Engkau. Terima kasih Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu, yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi." Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu.
Sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Lalu mereka meninggalkan penjara itu. Berangkatlah kedua rasul itu. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Marilah kita akhiri ibadah kita, ibadah sekolah minggu pada minggu Advent yang kedua ini. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
padamu Tuhan, dan Allahku, ku persembahkan hidupku dari mujiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita pulang dalam damai sejahtera Tuhan, kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Horas, selamat minggu. Horas.